Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will memperkenalkan kelompok kami yang 9 ruang 3, yaitu kelompok 1 yang akan memperkenalkan diri. Introduce, my name is Abi Rafi. Di sini ada Deki, di sini ada Baim, di sini ada Rehan, di sini ada Leo, di sini ada Febri, di sini ada Naili, dan di sini ada Rona. Kami bakal membuat video asesmen performa yang berisi matematika, IPA, dan IPS. Jadi teman-teman yang menonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Selamat menyaksikan. Konflik muncul di latar belakangi perbedaan individu maupun kelompok saat berinteraksi, misalnya perbedaan adat istiadat, keyakinan, pengetahuan, fisik, dan lainnya. Konflik dapat terjadi antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan individu dengan kelompok. Definisi konflik sosial menurut Surjono Sukanto, konflik proses sosial yang dialami individu atau kelompok saat mereka berusaha memenuhi tujuannya dengan melawan pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Terjadinya konflik menandakan perseteruan berupa benturan fisik dan atau verbal. Konflik Israel dan Palestina, konflik yang paling bersejarah di mana konflik ini antara Muslim dan Yahudi. Konflik yang satu ini hingga menggemparkan dunia dan belum menemukan titik terangnya hingga saat ini. Konflik ini terjadi dengan serangan bertubi-tubi terhadap warga sipil dan non-sipil yang berada di Palestina. Penyebab dari konflik ini untuk menguasai daerah Yerusalem dan menjadikan daerah ini sebagai bagian dari Israel. Hingga kini tiada yang bisa mengetahui kapan perang ini akan berakhir. But all Muslim and people will have a conscience will always pray for whatever is best of Palestine. Suku Madura imigran dan suku Madura asli, yang pada saat itu Kota Sampit didiami oleh suku Madura sebanyak 21% populasi. Pada awalnya, suku Dayak merasa tersaingi oleh suku Madura yang karena telah memiliki 21% populasi di tanah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Sampit. Menurut orang Dayak, warga Madura itu semena-mena, sehingga menyebabkan mereka agak jengkel dan terjadilah konflik tersebut. Menurut rumor yang terjadi, warga Madura lah yang membakar warga rumah orang Dayak. Jadinya warga orang Dayak membalas perbuatan orang Madura dengan cara membakar rumah orang-orang Madura yang berada di Kota Sampit. Sebanyak 1.335 orang yang menjadi korban untuk dievakuasi, dan setidaknya 100 orang kepala orang Madura yang telah dipenggal pada saat itu. Sehingga keamanan dari Polisi Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat langsung turun terjun ke lapangan Kota Sampit untuk menyelamatkan warga sipil Kota Sampit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa G30OS PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI di bawah kendali DN Aidit. Perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Surya Negara. Menurut Arnold C. Batman, DN Aidit mendukung konsep cross yakini everything depends on the community. We will follow the peaceful way. Bila segala bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30OS PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Karena perwira tinggi yang menjadi korban G30OS PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas
Trito Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Cisats Penjahitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tahun 2022 lalu, pemerintah menggunakan minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita gunakan menekan kenaikan harga minyak goreng. Belum genap setahun minyak goreng merek tersebut diluncurkan, para pedagang sudah mengeluh kelangkaan stok dan jikalaupun ada, harga minyak goreng tersebut relatif mahal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa salah satu penyebab kelangkaan minyak kita adalah realisasi supply. Pasokan dalam negeri yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor atau domestik. Market obligation atau DMO turun sejak November 2022 lalu, namun Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMN Sehat Sinaga tidak mengungkap demikian. Ia menyatakan bahwa adanya perubahan regulasi yang menyebabkan produsen mengalihkan produksi minyak kita ke minyak curah. Untuk mengatasi kelangkaan stok minyak kita, pemerintah mengatakan akan menambah suplai pasokan dalam negeri DMO menjadi 450.000 ton per bulan yang sebelumnya hanya 300.000 ton. Selain itu, pemerintah juga harus mengakakan aturan DMO terlebih dahulu karena berdasarkan data memang ada penurunan. Pemerintah harus tegas terhadap perusahaan sawit. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah perbuatan ekspor dan perbuatan biodiesel. Denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Jika sahabat membaca beberapa bahasan sebelumnya, sahabat pasti sudah tahu apa saja bentuk dari pelanggaran lalu lintas. Semua denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas pasti berupa denda uang yang nominalnya beragam. Tergantung beberapa berat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Paling tinggi denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa mencapai 24 juta rupiah. Denda ini berlaku kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan kendaraan pribadinya. Denda uang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa diganti dengan hukuman penjara atau bisa juga disertai dengan hukuman penjara. Maka tak heran dalam undang-undang ataupun pasal selalu ada kata dan atau di antara hukuman denda dan hukuman penjara. Itu sejumlah informasi penting soal pelanggaran lalu lintas, mulai dari definisi hingga denda bagi para pelakunya. Semoga bisa menambah wawasan serta membuat sahabat terhindar menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Tetaplah menjadi pengendara yang baik terlepas apapun kendaraan yang sahabat punya. Pastikan untuk tidak melanggar peraturan yang ada agar sahabat bisa terhindar dari denda atau sanksi yang bisa membahayakan hidup sahabat. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Bertangga dapat muncul karena perbedaan gaya hidup, kebisingan atau ketidaksepahaman. Contohnya ketika ada seseorang yang menyetel lagu dengan volume keras menggunakan speaker selama seharian penuh sehingga mengganggu tetangga lain. Solusinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dan saling menghormati, melakukan dialog terbuka, mendengarkan keluhan satu sama lain dan mencari solusi bersama dan membantu memperbaiki hubungan bertetangga. Itulah berbagai contoh konflik antar kelas di suatu masyarakat tertentu. Ada strata sosial berdasarkan keturunan orang dari keturunan rakyat biasa. Dilarang menikah dengan orang lain dari keturunan bangsawan. Sebagai misal di Bali, kelas ningrat tidak boleh menikah dengan rakyat jelata atau orang luar Bali.
Kasus nyatanya adalah pernikahan ayah dan ibu Presiden Soekarno. Ayah Presiden Soekarno adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, orang Jawa yang merantau ke Bali. Ia kemudian jatuh cinta dan ingin menikahi Ida Ayu Nyoman Rai, gadis bangsawan Bali dari keluarga ningrat. Pada akhirnya, kedua harus kawin lari karena konflik antara golongan ningrat yang merasa bahwa anak mereka, Ida Ayu, tidak pantas kawin dengan orang biasa, apalagi berasal dari Jawa. Kasus konflik sosial antar kelas ini juga diceritakan dalam banyak karya sastra, misalnya dalam roman Tenggelamkan Kapal Van der Witch 1938, karangan Buya Hamka. Jainuddin yang berasal dari golongan rakyat biasa, apalagi dianggap orang luar. Minangkabau tidak boleh menikahi Hayati yang berasal dari keluarga terhormat Minang.